Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan pagi mengawali pekan kerja kita pada saat ini. Untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kami hantarkan. Bapa di surga, kami sekelompok kecil hamba-Mu yang ada di dalam rumah sakit Panti Waluyo pagi ini menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami satu persatu, khususnya berkat keselamatan yang sampai saat ini masih kami rasakan Tuhan. Terbukti kami masih bisa merasakan menghirup udara segar dan seluruh organ tubuh kami boleh berfungsi dengan baik. Semuanya itu hanya karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mengawali pekan kerja kami pagi ini, kami akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap sabda firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus kiranya berkarya di dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa mendengarkan, menerima, mengerti, bahkan melakukan setiap firman Tuhan yang kami terima saat ini, sehingga semuanya akan memberikan modal bagi kami untuk mengadakan perubahan di dalam aktivitas pelayanan kami satu pekan ke depan. Kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Kejadian 2 ayat 16 dan 17, nanti disambung dengan Matius 6 ayat 14 dan 15. Akan saya bacakan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Disambung dengan Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan yang akan kita renung-renungkan untuk mendasari renungan kita pagi ini, yang diberikan tema hak dan kewajiban seimbang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali kata hak dan kewajiban memang sudah setiap hari boleh kami dengar dan boleh kita pergumulkan, barangkali hak itu apa dan kewajiban itu apa. Saya merangkum dari berbagai pendapat dan juga saya ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus dipenuhi oleh setiap orang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah antara hak dan kewajiban itu sebenarnya lebih penting mana? Atau lebih utama yang mana? Kalau boleh saya merumuskan dalam matematis begitu, sebenarnya hak dan kewajiban seseorang
itu adalah harus seimbang. Ya. Kenapa harus seimbang? Karena kalau ada ketidakseimbangan berarti muncul masalah di dalam lingkungan komunitas orang itu berada. Karena demikian, hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipilahkan mana yang lebih utama. Karena ketika kita menerima hak, sebenarnya pada saat itu juga pasti ada saudara kita yang melakukan kewajiban untuk kita. Demikian juga sebaliknya, ketika kita melakukan suatu kewajiban, sebenarnya ada saudara-saudara kita di lain tempat barangkali yang saat itu baru menerima hak mereka. Untuk itu, antara hak dan kewajiban sebenarnya bisa dibuat suatu rumus bahwa hak sama dengan K atau hak sama dengan kewajiban. Artinya hak dan kewajiban harus seimbang. Bagaimana hak dan kewajiban itu dipandang dari sudut Alkitab? Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, di situ diceritakan bahwa manusia diberikan kuasa atau diberikan hak oleh Allah untuk memakan semua buah yang ada di dalam taman Eden. Tetapi Allah juga menyertakan kewajiban kepada manusia supaya tidak memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Demikian juga di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, bahwa kita wajib mengampuni sesama kita, tetapi kita juga akan diberikan hak oleh Allah berupa pengampunan dari Allah. Allah sangat menekankan hak dan kewajiban dalam kehidupan jemaatnya. Kasihilah sesamamu karena aku telah terlebih dahulu mengasihi kamu. Ampunilah sesamamu karena aku telah terlebih dulu mengampunimu. Berbagilah berkat kepada sesamamu karena aku telah terlebih dulu memberi berkat kepadamu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri ketika ada di dunia bersama para murid, dia juga mematuhi tentang kewajiban membayar pajak. Dia juga mematuhi tentang kewajiban membayar biaya di bait Allah. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada umatnya, supaya memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada Kaisar, dan juga memberikan kepada Allah apa yang seharusnya diberikan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana implementasinya hak dan kewajiban seimbang itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Di dalam keluarga kita masing-masing, yang mungkin terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mari kita renungkan bersama bahwa sebenarnya kumpulan ayah, ibu, dan anak dalam rumah tangga itu, di situ sebenarnya ada jumlah hak dan jumlah kewajiban yang seimbang. Karena ketika seorang ayah melakukan kewajibannya sebagai ayah, sebenarnya saat itulah anak-anaknya merasakan hak yang harus diterima oleh anak itu. Demikian juga ketika seorang istri melakukan kewajibannya untuk suami, sebenarnya saat itu juga suami menerima hak memang melalui yang dilakukan oleh istri. Demikian juga sebaliknya, ketika anak-anak harus melakukan sesuatu, membantu orang tua, saat itu juga sebenarnya orang tua adalah memetik haknya melalui tindakan yang dilakukan oleh anak-anaknya itu. Nah, kalau di dalam satu rumah tangga terjadi kesimpang siuran antara hak dan kewajiban,
ketika hak ayahnya dipangkas oleh anaknya, ketika hak istrinya dipangkas oleh suaminya, demikian juga ketika hak anaknya dipangkas oleh orang tuanya. Tentu di situ ada yang dirugikan. Di sinilah terjadi artinya pemotongan hak dengan cara mengurangi kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang satunya. Jika terjadi demikian, maka Bapak Ibu, berarti ada ketidakberimbangan antara hak dan kewajiban di dalam rumah tangga itu. Tentu dampaknya pasti ada ketidakdamaian, ada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga itu. Untuk itu, hak dan kewajiban di dalam rumah tangga harus seimbang. Di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai warga masyarakat juga demikian. Ketika kita melakukan kewajiban di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya ada beberapa anggota masyarakat saat itu juga yang menerima dan merasakan haknya. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita menerima hak kita dari tengah-tengah masyarakat, artinya bahwa saat itu ada sebagian warga masyarakat yang melakukan kewajibannya untuk diri kita. Dengan demikian di tengah masyarakat pun hak dan kewajiban harus seimbang. Dan terlebih lagi di dalam institusi di mana kita bekerja, di Rumah Sakit Panti Waluyo tercinta ini, ketika kita melakukan kewajiban selaku karyawan, sebenarnya ini adalah pintu gerbangnya hak-hak para pasien yang memang sudah memiliki hak untuk menerimanya. Ketika kita melakukan kewajiban kita tidak dengan sepenuh hati, melakukannya tidak sungguh-sungguh, melakukannya tidak dengan penuh tanggung jawab, sebenarnya secara tidak sadar kita sudah mengurangi hak-hak yang harus diterima, yang dirasakan oleh pasien maupun keluarga pasien. Demikian juga sebaliknya, ketika kita itu menerima hak-hak kita, menerima gaji misalnya, menerima honor misalnya, menerima lemburan misalnya, menerima pakaian dinas misalnya, sebenarnya di situ ada pihak-pihak dari stakeholder Panti Waluyo ini yang melakukan suatu kewajiban. Pasien dengan bersusah payah mencari dana untuk membiayai proses pengobatannya. Akhirnya kita yang menerima hak-haknya. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bahwa hak dan kewajiban memang harus seimbang. Kewajiban apapun yang diberikan dengan kita, harusnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, harusnya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau tidak, pasti ada pihak-pihak yang harusnya menerima hak, itu kita kurangi. Apakah kita bangga? Apakah kita senang ketika kita bisa mengurangi hak-hak saudara kita? Tentu saja tidak. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita menjadi pelaku kewajiban yang setia. Karena banyak hak yang dengan setia juga menunggu kesiapan kita untuk menerima hak kita. Mari kita menjadi pelaku kewajiban dan penerima hak yang bertanggung jawab, agar supaya ada keberimbangan antara hak dan kewajiban di tengah-tengah kehidupan kita, baik di keluarga, baik di masyarakat, maupun di tempat kita bekerja. Dengan demikian, damai dan sejahtera akan terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena karya Roh Kudus-Mu, kami boleh dimampukan untuk mengerti akan kehendak-Mu, bahwa hak dan kewajiban yang Tuhan berikan kepada kami memang berimbang. Ketika kami mencoba untuk mengurangi
kewajiban yang harus kami lakukan. Sebenarnya kami sudah mengurangi hak-hak saudara kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih renungan pagi ini mengajar kami untuk senantiasa melakukan kewajiban kami dengan penuh kesetiaan dan penuh tanggung jawab, supaya di antara kami tidak ada yang dirugikan hak-hak dan kewajibannya. Dengan demikian akan tercipta suasana yang harmonis, suasana yang damai dan sejahtera, karena ada keberimbangan antara hak dan kewajiban di lingkungan di mana kami bekerja ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah